Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Komunikasi Kesehatan dari Fakultas Farmasi Cutnya di Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi dengan studi kasus penyakit PGK stage 5, anemia kronik, dan CAF. Di sini, kami akan memaparkan SOAP. S. Subjek. Nama, Nyonya A. Umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, berat badan 50 kg, tinggi badan 155 cm, masuk rumah sakit pada 23 April 2025 dan keluar dari rumah sakit 28 April 2025. Keluhan pada pasien, nyeri dada sebelah kiri yang menjalar ke perut gigi, nyeri ulu hati, mual dan muntah, buang air kecil sedikit, buang air kecil berpasir, kebas pada kaki setiap jalan. Riwayat penyakit terdahulu, CAF dan CKD. Untuk riwayat penyakit keluarganya tidak ada, riwayat penggunaan obatnya ada bisoprolol, amlodipin, atorvastatin, furosemid. Untuk diagnosanya, pasien didiagnosa PGK stage 5, anemia kronik, dan CHF. Untuk objek, pada tanggal 23 April 2025, tekanan darah pada pasien 153/99, HR 73 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, skala nyeri 9. Pada tanggal 24 April 2025, tekanan darah 153/99, HR 73 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36,3, skala nyeri 9, hemoglobin 9,6 gram per desiliter, ureum 264,4 mg per desiliter, kreatinin 11,5 mg per desiliter, asam urat 10,1 mg per desiliter. Objek pada tanggal 25 April 2025, tekanan darah 120/70, HR 63 kali per menit, RR 21 kali per menit, untuk suhu 36 derajat. Pada tanggal 26 April 2025, tekanan darah 120/70, HR 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36. Pada tanggal 27 April 2025, tekanan darah 120/80, HR 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36. Asesmen untuk 23 April 2025 dengan kode PCNE PI.3, gejala atau indikasi yang tidak diobati. Asesmen, tidak ada terapi untuk nyeri pasien dengan skala nyeri 9. Yang kedua, 24 April 2025 dengan kode PCNE P2.1, kejadian obat yang merugikan mungkin terjadi. Yang kedua, P1.3, gejala atau indikasi yang tidak diobati. Asesmennya, yang pertama ketorolak, kontraindikasi dengan CKD. Yang kedua, tidak ada terapi untuk hiperurisemia. Pada tanggal 25 April 2025 dengan kode PCNE P2.1, kejadian obat yang merugikan mungkin terjadi. Ketorolak kontraindikasi dengan CKD. Untuk 26 April 2025 dengan kode PCNE P2.1, kejadian obat yang merugikan mungkin terjadi. Yang kedua, P2.1 dan C1.3, efek obat yang merugikan yang mungkin terjadi. Kombinasi obat-obatan atau obat-obat herbal yang tidak tepat. Asesmen, ketorolak kontraindikasi dengan CKD, dan penggunaan sukralfat dengan allopurinol dapat menurunkan efek allopurinol. Pada tanggal 27 April 2025 dengan kode PCNE P2.1,C1.3, efek obat yang merugikan yang mungkin terjadi kombinasi obat-obatan atau obat herbal tidak tepat. Asesmen, penggunaan sukralfat dengan allopurinol dapat menurunkan efek allopurinol. Plan pada tanggal 23 April 2025 dengan kode PCNE I1.3, intervensi diusulkan kepada pembuat resep. Plannya berdiskusi dengan pembuat resep untuk pemberian terapi nyeri untuk skala 9, yaitu golongan opioid seperti morfin, fentanyl, dan lain-lain. Pada tanggal 24 April 2025 dengan kode PCNE I1.3, I1.4,
Intervensi diusulkan pada dokter penulis resep. Intervensi dibahas dengan dokter penulis resep. Plannya, berdiskusi dengan pembuat resep untuk melakukan evaluasi terapi nyeri. Dan berdiskusi dengan pembuat resep untuk dilakukan pemberian terapi untuk hiperurisemia. Pada tanggal 25 April 2025 dengan kode PCNE I1.3 I1.4. Intervensi diusulkan pada dokter penulis resep. Intervensi dibahas dengan dokter penulis resep. Plannya, berdiskusi dengan pembuat resep untuk melakukan evaluasi terapi nyeri. Pada tanggal 26 April 2025 dengan kode PCNE I1.3 I1.4. Intervensi diusulkan pada dokter penulis resep. Intervensi dibahas dengan dokter penulis resep. Plannya, berdiskusi dengan pembuat resep untuk melakukan evaluasi terapi nyeri. Monitoring dan konfirmasi dengan dokter terkait penggunaan obat sukralfat dan allopurinol karena adanya interaksi obat. Pada tanggal 27 April 2025 dengan kode PCNE I1.3 I1.4. Intervensi diusulkan kepada dokter penulis resep. Intervensi dibahas dengan dokter penulis resep. Plannya, monitoring dan konfirmasi dengan dokter terkait penggunaan obat sukralfat dan allopurinol karena adanya interaksi obat. Nah, di sini kami akan menampilkan video kami tentang kasus yang sudah kita bahas sebelumnya. Atas nama Ibu Fairulisa, selamat siang Ibu, saya perawat yang bisa saya bantu. Baik Ibu, ini untuk tekanan darahnya 153/99. Ini tekanan darahnya tinggi ya Bu, dan untuk nadinya 73. Baik, untuk itu Ibu silakan tunggu dulu dan saya akan panggil kembali untuk menunggu dokternya. Nah. Boleh ditahu ya, saya dari tenaga teknik kefarmasian Rumah Sakit yang melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara pemesanan obat dengan beda berat. Di sini ada masuknya. Yang pertama, kalau misalnya obatnya berbentuk sirup, Ibu pertama buka tutupnya, kemudian buang cairannya ke pembuangan air seperti comberan dan lain-lain. Terus kalau untuk blister atau mungkin tablet, Ibu bisa buka dulu kemasannya, dikeluarkan tabletnya, kemudian tabletnya dihancurkan, lalu dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dibuang ke tempat sampah. Jadi gitu ya. Jadi kita tidak boleh membawa obat sembarangan karena takutnya nanti bisa disalahgunakan sama masyarakat. Nanti brosurnya bisa saya kirimkan setelah Terima kasih ya Bu. Ibu bisa, mari ikut saya ke ruangan dokter. Permisi dok, ini dengan pasien atas nama Ibu Nisa. Selamat siang Bu, saya dengan dokter Amina kita ada yang mau bantu. Jadi saya mengalami itu, kemudian saya mual, lemas, dan kadang saya nggak nafsu makan. Jadi sebelumnya Ibu sudah pernah ada mengecek hasil laboratorium. Tadi pagi hasil lab saya baru keluar. Boleh saya lihat dulu. Dari hasil laboratoriumnya ini saya cek bahwa hemoglobin Ibu ini terlalu rendah ya, dimana itu cuma 9,6, terus hematokritnya juga 28,5, dan trombositnya juga eritrositnya juga rendah nih 3,19, dan ada juga gangguan RDW-nya itu
itu 15,7. Neutrofilnya juga 82,6, di mana ini terlalu tinggi, dan limfositnya itu juga terlalu tinggi, Bu, 9,5%. Boleh nanti Ibu tunggu terlebih dahulu di luar, nanti saya resepkan untuk terapi pelaksanaan obatnya. Selamat siang Ibu, jadi tadi kan pasien atas nama hemoglobin 1 saya mau resepkan untuk obatnya itu berdasarkan dari hasil labnya ini. Saya lihat itu yang menunjukkan diagnosisnya itu saya penyakit ginjal kronis dan juga penyakit ginjal kronis stage 5. Terus pasien ini juga mengalami sepertinya anemia kronik dan juga tanda-tanda gagal jantung Ibu. Jadi saya merencanakan terapi yang digunakan itu adalah epoetin alfa, rosmid, captopril, dan juga suplementasi zat besinya. Menurut Ibu bagaimana ya? Baik dok, tapi saya sarankan untuk menunda pemberian suplemen zat besi yang intravenna karena CRP pada pasien tinggi dan ada inflamasinya juga. Tapi epoetin alfanya dapat dilanjutkan. Tapi kita harus monitoring HB tiap 2 hari sekali. Oh begitu, oke, saya setuju. Lalu untuk obat hipertensi itu bagaimana? Untuk captopril bisa diberikan, tapi kita pantau tekanan darah dan kalinya karena ada resiko hiperkalemia pada penyakit ginjal kronis. Oh, oke. Kalau begitu saya sudah setuju. Terima kasih ya. Atas nama Ibu Kak Indonesia, ya saya silakan duduk. Baik Bu, sekarang saya akan memberikan injeksi epoetin alfa biar itu meningkatkan hemoglobin. Dia nggak ada dia. Iya. Baik, mungkin nanti kami akan memantau juga tekanan darah Ibu 2 hari sekali, dan untuk obat minumnya silakan Ibu ambil tulis setelah. Atas nama Ibu Kak Indonesia, ya saya silakan duduk Bu. Ini Bu. Ya Bu, atas nama Ibu kalau bisa, ini ada 2 obatnya. Ini yang captoprilnya itu diminumnya 12 jam sekali Bu, itu pagi dan malam setelah makan. Kalau untuk furosemidnya ini diminumnya pagi hari setelah makan. Ini Bu, efek sampingnya tuh kita lebih sering buang air kecil Bu. Jadi kalau Ibu buang air kecilnya sering, jadi itu karena efek dari obat ini ya Bu. Jadi Bu, kalau tantangan makanan saya apa ya Bu? Kalau boleh Bu, kurangi makanan yang tinggi kalium kayak pisang, tomat. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Cara pemakaian obatnya udah paham? Oke, terima kasih Bu. Semoga lekas sembuh ya Bu.